Pandemi tidak serta-merta membuat kami berhenti. Mobilitas yang dibatasi tak memadamkan semangat kami untuk tetap terkoneksi. Internet dan berbagai media elektronik menjadi tempat kami mengobarkan berbagai aksi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gede Adrian Mahputra dari Universitas Udayana. Di sini saya sebagai koordinator dari acara EcoTalk for You 2021 yang merupakan rangkaian dari acara utama Global Youth Conference tahun 2021. Kalau dari kegiatan kami sendiri, itu melaksanakan sebuah talk show nasional yang dimana dihadiri oleh pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, yang dimana diantaranya yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dari perwakilan mahasiswa UGM Universitas Gadjah Mada, dan juga dari YJI. Dan di sini kami mengulas tentang bagaimana cara anak muda untuk bisa belajar mengolah sampahnya dari rumah mereka masing-masing. Kalau dari kegiatan kami ini sebenarnya dilaksanakan dengan begitu maksimal seperti itu karena ini dihadiri oleh kurang lebih 70 peserta dari berbagai daerah di Bali dan juga di Indonesia. Kenapa kami membuat kegiatan ini? Itu yang pertama karena berawal dari keresahan kami semua. Karena anak-anak muda sekarang itu jarang sekali yang namanya memperhatikan sampah mereka dari rumah masing-masing. Padahal itu sangat penting untuk dilakukan karena ini demi kesehatan keluarga juga dan dimulai dari sendiri-sendiri dan bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Yang pada intinya kegiatan kami ini dilakukan dengan talk show atau saling berdiskusi seperti itu karena ini kita menuntut anak-anak atau peserta untuk bisa aktif dalam berkontribusi dalam kegiatan ini. Dan ada beberapa challenge yang kami laksanakan juga. Untuk latar belakang dari acara kami ini, yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia penghasil sampah terbesar kedua setelah Cina. Ini berdasarkan data ya di traveldetik.com. Dan teman-teman bisa riset juga. Nah, maka dari itu kami tergerak untuk memulai sebuah proses yang dimana proses ini kami mulai dengan mengajak teman-teman anak-anak muda agar bisa memilah sampahnya dari rumah masing-masing. Karena ini juga sejalan dengan tujuan dari kegiatan kami ini, yaitu mengedukasi, mensosialisasikan kepada teman-teman anak-anak muda agar bisa berkontribusi langsung terhadap sampah mereka dan juga berbagi kepada masyarakat di sekitar mereka. Jadi hal itulah yang menyebabkan kami tergerak untuk mencetuskan sebuah kegiatan ini agar bisa bermanfaat kepada masyarakat banyak tentunya. Kalau respon peserta itu saya sangat senang dan teman-teman tim marketing saya juga sangat senang karena peserta sangat aktif dalam bertanya, menjawab, memberikan saran masukan kepada panitia karena itulah sebenarnya tujuan kami membuat kegiatan ini agar mengaktifkan kembali pola pikir dan ikut juga mengimplementasikan apa yang sudah didiskusikan bersama pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Jadi peserta bisa dibilang sangat aktif dalam mengikuti kegiatan kami, baik itu aktif berdiskusi dan aktif dalam melaksanakan challenge yang kami berikan. Dan challenge-nya itu kami menantang pada peserta, seluruh peserta wajib memilah sampahnya yang ada di rumah masing-masing seperti itu. Dan ini juga dilakukan kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan karena berawal dari hal kecil itu akan bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bermanfaat dan positif tentunya. Kalau hal unik yang terjadi itu pada saat kami survei langsung ke TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu di daerah Kartalangu. Itu hal menariknya yang pertama, kami dikejutkan dengan sebuah pengolahan maggot atau bisa dibilang ulat yang digunakan untuk mengurai sampah di sana. Jadi kami diberitahu bahwa di sana itu salah satu tempat pengolahan sampah yang benar-benar terdapat perkembangbiakan maggot. Jadi kami di sana dijelaskan ataupun diperkenalkan cara mengolah maggot itu sendiri, dan itu sangat luar biasa bagi kami dan itu hal unik juga dan mengejutkan kepada para peserta
bahwa di Bali masih ada pengolahan mangrove. Kalau dari segi kendala itu pada saat survei, sebenarnya kami melaksanakan mensurvei dua tempat ya, TPS. Yang pertama di TPS Menang Maning, yang kedua di TPST Kertalangu. Akan tetapi pada saat kami survei itu di TPS Menang Maning ada sedikit kendala yang dimana pembicara ataupun mandor di sana tidak bisa menghadiri. Jadi kami harus balik dan mengubah tempat kami langsung ke TPST Kertalangu. Padahal tujuan kami sebenarnya itu memilih dua tempat di Monamani dan Kertalangu karena agar bisa membandingkan TPS yang terpadu dan TPS yang tidak terpadu. Kalau dari hal yang sangat penting di sini tuh ditekankan bahwa komunikasi yang paling penting. Kenapa begitu? Karena komunikasi itu membuat acara kita ini berjalan lancar. Tanpa adanya komunikasi yang baik, tanpa adanya komunikasi yang bersifat dua arah seperti itu, tidak akan bisa membuat kegiatan ini berjalan lancar. Karena tanpa adanya komunikasi juga kita tidak bisa berdiskusi satu sama lain dan bisa mengedukasi kepada teman-teman dan juga masyarakat yang lainnya. Dari kegiatan ini kami berharap bahwa anak-anak muda ya, khususnya baik itu dari peserta, dari pembicara, bisa ikut mengimplementasikan tujuan atau tupoksi dari kegiatan kami ini. Karena ini juga kegiatan yang berkelanjutan akan dilanjutkan dari tahun-tahun berikutnya seperti itu. Dan kami harap juga semua anak-anak muda bisa nantinya berkontribusi dalam kegiatan kami ini dengan memilah sampah dari rumah mereka masing-masing. Hai teman-teman, kenalin aku Niputu Krisna Devani Paramjoti, bisa dipanggil Devani dari SMK Negeri 3 Denpasar. Oke teman-teman, jadi di sini kegiatan yang kami laksanakan itu bernama Sustainable Trendpreneur Competition, di mana kita itu mengadakan sebuah kompetisi produk atau jasa, di mana kita mengangkat tema berdampak baik bagi lingkungan, ekonomi maupun sosial. Jadi kita pingin banget nih teman-teman generasi muda atau anak-anak muda di Indonesia itu ikut berpartisipasi untuk menyungsung ide-ide kreatif mereka dalam membuat produk. Jadi ada beberapa rangkaian acara nih yang kita lakuin di Sustainable Trendpreneur Competition. Jadi kita di awal mula Sustainable Trendpreneur Competition kita mengadakan suatu opening webinar, di mana kita juga mengundang pembicara-pembicara muda yang sudah sebelumnya melakukan perusahaan gitu. Jadi dia membuat perusahaan. Kita pingin nih anak-anak muda yang berpartisipasi dalam lomba kita juga mengenal gimana sih caranya untuk membuat produk dan gimana caranya menjalankan sebuah perusahaan. Jadi dia juga udah terbayang nih ke depannya produk yang dia lombakan itu bisa menjadi sesuatu di masa depan. Jadi teman-teman bisa kita lihat ya, ada sebuah data nih yang membuktikan bahwa di Indonesia itu hanya 3,5% saja penduduknya yang membuat bisnis atau menjadi pengusaha. Itu angka yang terbilang sangat-sangat kecil ya dibanding dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Cina, dan lain-lainnya. Jadi kita pingin banget nih dengan adanya kompetisi ini, Sustainable Trendpreneur Competition, anak-anak muda di Indonesia, generasi muda ini bisa ke depannya berpikir panjang nih, kita harus loh berwirausaha, apalagi kewirausahaan ini menjadi sesuatu yang sangat krusial di dalam mencapai SDGs. Jadi kita pingin banget anak-anak muda itu untuk berpartisipasi dalam membangun negeri ini. Di Trendpreneur Competition ini, pesertanya sangat-sangat antusias dalam menjalani lombanya. Mereka bertanya tentang berbagai hal seputar bisnis dan ingin melanjutkannya pada saat selesai dari kompetisi ini. Di sini kita bisa melihat bahwa generasi muda atau anak-anak muda di Indonesia ini masih memiliki minat yang sangat besar kepada kewirausahaan. Jadi dari sini, dari ada lomba ini, kita pingin banget nih teman-teman dari generasi muda dan juga orang-orang yang berpartisipasi ke depannya bisa berwirausaha dan melanjutkan ide bisnis yang mereka buat di lomba ini. Respon dari masyarakat tentunya sangat positif. Teman-teman yang sebelumnya itu nggak kenal sama sekali dengan adanya kayak produk yang ramah lingkungan. Kita dari sini semuanya teman-teman yang berpartisipasi itu kedepannya pingin nih ngelanjutin produknya mereka dan menyebarkan produk mereka ke masyarakat secara massal. Jadi produknya dibuat secara massal gitu teman-teman. Dan pastinya di dalam pembuatan produk dan sebuah usaha pasti ada teknik marketing.
Nah, di sini kami memanfaatkan nih banyak sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan segala macam untuk mengedukasi masyarakat agar kedepannya produk yang mereka buat ini nggak cuma baik untuk ekonomi aja, tapi juga berdampak baik bagi lingkungan dan mengurangi sampah pastinya, karena ada beberapa produk juga yang memanfaatkan limbah-limbah organik. Seperti ada salah satu nih produk dari tim Cendawan di mana dia membuat microblock atau sebuah blok paving block di mana terbuat dari limbah padi Adam, limbah jerami padi Adam yang dicampurkan dengan milenium jamur tiram. Jadi pastinya paving block yang biasanya kita beli secara konvensional dengan menambang gitu, kedepannya bisa diganti dengan produk ini yang pastinya lebih ramah lingkungan dibanding produk konvensional. Kesan menarik atau sesuatu yang menarik, kita waktu Sustainable Dream Planner Competition baru pertama kali diadain, pas kita menyebarkan pamflet nih teman-teman, dari tim panitia itu sempat menyebarkan pamflet ke media partner. Di sana tanpa diduga-duga ternyata kita dihubungi sama salah satu orang yang ngaku-ngaku dirinya adalah seorang panitia dan pingin mentransfer uang 3 juta atau sekitar hadiah yang kita tetapin di dalam kompetisi ini. Dan gak disangka-sangka kita dari tim panitia hampir aja mentransfer uang tersebut. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kedepannya harus lebih hati-hati lagi dalam menyebarkan informasi dan juga nggak mau melakukan hal yang dianggap aneh gitu ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, pastinya di setiap acara ada kendala yang dihadapi. Nah, di sini dari tim panitia itu menghadapi kendala internet putus atau koneksi internet yang terganggu. Biasalah ya kalau bisa kita mengadakan suatu acara secara online, koneksi internet itu harus stabil. Tapi entah kenapa waktu opening webinar kemarin itu sinyalnya rada-rada teman-teman. Jadi para panitia ada yang sempat ngeblank terus hilang gitu, keluar dari room meeting, dan akhirnya setelah diperbaiki beberapa menit kita kembali dan melanjutkan acara dengan baik. Nah, dari sebelum dan sesudah dan selama acara ini berlangsung banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil ya. Dan dari saya sendiri pertamanya waktu mengadain acara ini nggak terlalu terpikir nih ada banyak orang yang ternyata meminat atau memiliki minat terhadap acara Sustainable Dream Planner Competition. Dan setelah dijalani, ternyata ada banyak banget orang-orang yang pingin untuk mengajukan dirinya dan menyampaikan ide-ide produk mereka. Dan ide-ide produk mereka keren-keren banget teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa usaha kita untuk membantu generasi muda dalam menyampaikan atau membuat teman-teman muda ini bisa berwirausaha itu keren banget. Jadi kedepannya itu kita benar-benar pingin untuk melakukan sebuah bisnis atau berwirausaha dan berharap teman-teman di Indonesia juga banyak yang melakukannya. Apa sih harapan kakak melalui diselenggarakannya kegiatan ini? Harapannya generasi muda di Indonesia atau anak-anak sepantaran kita seperti saya dan teman-teman saya itu kedepannya bisa lebih berpikir kritis bahwa wirausaha itu penting. Kewirausahaan itu sangat-sangat penting dan kita nggak cuma bisa kerja di kantor, tapi kita bisa bikin usaha sendiri dan membangun negeri ini. Halo, aku Fanti Sintanastiti dan aku adalah koordinator dari acara Veron Fighter 2021. Nah, di sini aku dan tim menyusun acara campaign online yang namanya Veron Fighter. Kemudian juga ada webinar dengan tema Sustainable Water for Sustainable Life dengan tema besarnya yaitu ada di poin SDGs ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Nah, di acara kali ini yang pertama dilakukan adalah oprek peserta yang nantinya peserta ini tidak hanya melakukan post seperti campaign biasa tetapi juga ada webinarnya. Nah, di situ kita bisa sama-sama diskusi antara peserta dan juga pembicara tentang bagaimana sih menyelesaikan krisis air itu atau bagaimana mencegah terjadinya krisis air itu mulai dari dalam kehidupan sehari-hari ataupun bahkan di bidang industri itu sendiri. Nah, yang melatar belakangi kami dan tim untuk membuat acara ini adalah bahwasannya sampai saat ini, mulai saat ini itu sudah banyak sekali daerah yang sudah mengalami krisis air seperti itu. Bahkan di tahun 2040 menurut prediksi LIPI di Pulau Jawa itu akan mengalami kelangkaan air, sehingga diprediksi juga untuk satu orang itu akan hanya mendapatkan air sejumlah 476
meter kubik per tahunnya. Dari peserta kami sendiri itu mengharapkan bahwasanya akan ada acara-acara campaign seperti ini lagi gitu. Jadi mereka berharap agar campaign-campaign ini tuh diadakan lagi sehingga dapat lebih mengedukasi seperti itu. Setelah kami dan tim juga melakukan survei, kami sendiri banyak mendapatkan feedback positif dari peserta-peserta yang mengikuti campaign ini bahwasanya acara yang kami lakukan ini bermanfaat dan juga dapat mengedukasi mereka. Dan mereka juga berharap bahwasanya nantinya akan banyak yang sadar akan pentingnya air ini sehingga bersama-sama kita bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya krisis air itu. Nah, waktu itu ada sedikit kendala karena pihak dari pembicara satu yaitu dari DLH Kabupaten Tuban tidak bisa menghadiri acara ini karena satu dan lain hal gitu. Nah, selain itu ada juga masukan yang sangat bagus dari salah satu peserta kami yang mengikuti webinar Sustainable Water for Sustainable Life, yaitu dengan mengusulkan adanya sabun alami. Hai guys, kenalin aku Jennifer Brigita Latuti dari Marketing Associate GYC tahun ini. Kegiatan yang tim Aptian Daru lakukan ada 2 rangkaian nih teman-teman, yaitu campaign dan webinar. Kegiatan yang kami selenggarakan ini bernama Food Waste Campaign. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi mengenai sampah makanan atau food waste. Di dalam Food Waste Campaign ini terdiri dari welcoming party, 3 hari campaign, dan closing. Lalu untuk webinar, kami beri nama Food Waste Talk dengan mengangkat tema makanan berlebihan yang kaitannya itu kepada kesehatan tubuh. Di akhirnya juga kami mengadakan konsultasi pada ahlinya. Pada awalnya, saya dan teman-teman saya itu juga masih belum menyadari akan keberadaan sampah makanan. Lalu kami melihat dari perselisihan yang terjadi antara kami dengan teman-teman, dan kami juga melakukan research tentang sampah makanan itu sendiri. Bahkan menurut beberapa sumber ini menunjukkan bahwa sampah makanan pada tahun 2000 sampai 2019 menunjukkan jumlah hingga 48 ton, sehingga menurut kami ini merupakan masalah yang perlu diangkat. Selama berjalannya acara, kami melihat antusiasme dari seluruh peserta yang mengikuti campaign, dan overall mereka semua cukup aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mereka berikan kepada kami sangat positif, bahkan mereka mengharapkan supaya acara campaign ini dapat dilakukan lagi. Hal yang menarik menurut saya dan teman-teman saya, peserta ini bisa menjadi teman sharing baru mengenai sampah makanan, dan ini akhirnya memberikan kepositifan dari acara itu sendiri. Yang kami hadapi sejauh ini adalah masalah manajemen waktu, mengingat bahwa kami adalah mahasiswa dan juga kami saat ini melakukan magang. Kami menjadi lebih peka terhadap lingkungan. Setiap perilaku yang kami lakukan, kami lebih mempertimbangkan itu apakah itu memberikan dampak yang baik atau yang buruk bagi lingkungan itu sendiri. Harapan kami adalah supaya acara ini dapat memberikan edukasi bagi teman-teman dan juga bagi kami untuk lebih memperhatikan lagi mengenai lingkungan, khususnya sampah makanan. Baik, adapun rangkaian kegiatan dari acara yang kami lakukan, yang pertama pada tanggal 8 Oktober 2021, kami melaksanakan talk show dengan seorang narasumber yang begitu menginspirasi dan begitu hebat, yakni Ibu Dayu dari Puspadi, dan dilanjutkan dengan acara pembuatan skrip video yang besoknya pada tanggal 9 Oktober 2021, pengambilan video dilakukan secara online. Jadi teman-teman, para peserta, baik yang punya disabilitas ataupun non-disabilitas, bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sebuah video kolaborasi yang tentunya melahirkan suatu ide-ide yang menarik dan menghasilkan video yang begitu memuaskan. Baik yang menjadi acuan atau kayak apa sih yang jadi dasar dari kegiatan ini adalah mulai adanya keresahan daripada kami, karena kami banyak sekali melihat bahwasanya ternyata di luar sana masih banyak stigma dan juga kekurangtahuan bahwa mereka memperlakukan orang lain, terutama penyandang disabilitas. Masih ada diskriminasi bagi mereka penyandang disabilitas di luar sana, baik dijauhi, tidak mau diajak berteman, atau diberi perlakuan yang berbeda. Maka dari itu kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengatakan bahwasanya kita itu semua setara, tidak ada yang berbeda. Respon dari peserta sendiri setelah acara berlangsung, beberapa dari mereka menyarankan untuk
untuk melakukan kegiatan serupa yang mungkin pesertanya nanti lebih banyak lagi dan membahas mengenai hal yang lebih spesifik lagi, mengingat pada kegiatan kami sebelumnya baru menghadirkan satu narasumber saja. Dan diharapkan juga masih ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tema disabilitas tersebut. Kalau ditanya mengenai hambatan sendiri dari kegiatan kami, sebenarnya hambatannya adalah dari tim aku sendiri, karena kan tim itu nggak semua dari satu daerah yang sama, jadi komunikasinya itu agak susah, apalagi kita punya kesibukan masing-masing. Nah, kalau untuk acaranya sendiri mungkin ada beberapa kendala seperti kendala sinyal, dan juga ternyata beberapa peserta, bahkan lebih dari 20% peserta itu tidak hadir tanpa keterangan dalam acara tersebut. Mungkin hal ini sekaligus dapat menjadi evaluasi bagi tim kami untuk meningkatkan lagi keketatan absensi dari acara tersebut. Jadi selama kegiatan tersebut ada beberapa hal menarik yang aku sama tim dapetin. Yang pertama, ternyata dari beberapa peserta ada yang ketemu nih sama teman-teman gitu. Terus beberapa peserta juga menceritakan, utamanya saat breakout session, menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka saat bertemu dengan penyandang disabilitas, serta stigma-stigma yang benar-benar terjadi ternyata di lingkungan mereka terhadap penyandang disabilitas ini. Aku sama tim juga melihat keantusiasan mereka dalam berdiskusi, ternyata tidak seburuk itu saat mereka bekerja sama dengan kaum penyandang disabilitas dan menghasilkan suatu karya yang cukup menarik. Harapan kami untuk keberlanjutan acara ini tentunya kami berharap semakin banyak orang di luar sana serta teman-teman yang ingin melakukan campaign serta volunteer bersama, bahwasanya kita harus menyadarkan banyak orang untuk berhenti untuk mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Bahwasanya kita semua sama, setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, dengan ada kekurangan kelebihan inilah kita harus berkolaborasi bersama untuk menghasilkan suatu karya serta kesempurnaan itu sendiri. Satu kata untuk GIC 2021, dahsyat. Gokil. Fire! Extraordinary. Beragam.